Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan metode Ad-Dzikri, belajar bahasa Arab semudah berzikir. Level yang kedua bertajuk kajian I'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Malam hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-25, pembahasan I'rab ayat yang keempat dari surat Al-Lahab. Sebelumnya mari kita ulang murajaah bersama-sama materi Ad-Dzikri level yang pertama pada bagian bacaan sholat dan artinya. Pada halaman 4. Mohon maaf, tadi kita sudah saya siapkan sebelum berangkat, malah tidak masuk ke dalam tas, tertinggal. Saya membaca dari HP. Kita mulai. Wahid, itsnan, tsalatsa. Allahu akbar. Allahu maha besar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan demikian maha berkah namamu, maha tinggi keagunganmu, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Ya Allah, kabulkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang Maha Agung. Maha suci Rabbku yang Maha Agung. Maha suci Rabbku yang Maha Agung. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Rabbana lakal hamdu. Wahai Rabb kami, bagimu segala puji. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang Maha tinggi. Maha suci Rabbku yang Maha tinggi. Maha suci Rabbku yang Maha tinggi. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Rabbi firli, Rabbi firli. Wahai Rabbku, ampunilah aku. Wahai Rabbku, ampunilah aku. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang Maha tinggi. Maha suci Rabbku yang Maha tinggi. Maha suci Rabbku yang Maha tinggi. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Seluruh penghormatan milik Allah. Demikian pula rahmat dan seluruh yang baik-baik. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan selalu terlimpahkan kepadamu wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan barakatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau memberi barakah kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana Engkau memberi barakah kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya Engkau Maha Puji dan Maha Mulia. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam dan siksa kubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejelekan fitnah Masiih Dajjal. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada kalian, demikian pula rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada kalian, demikian pula rahmat Allah. Selanjutnya kita baca materi yang telah lalu, murajaah materi yang telah lalu, i'rab dari ayat yang ketiga surat Al-Lahab pada halaman 78. Kita baca ayat dan artinya. Wahid, itsnan, tsalatsa. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Kemudian i'rabnya sayasla as-sinu harfun iqbali yasla fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alifil maqsurati muni'an min nuriha at-ta'addaru wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa naran maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dzata na'tun linaran mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhaf lahabin mudhafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasratu. Kemudian dari ayat tersebut kita mengambil faedah dari kata dzata yang terdapat dalam ayat ini, yaitu dengan judul i'rab dzu dan dzatu. Kaidah ke-24 i'rab dzu dan dzatu. Pada tabel di situ disebutkan semua bentuk dari dzu dan turunannya maupun saudara-saudaranya, mulai dari baris yang pertama dzu, dza, dzi sampai dengan baris yang terakhir dzawatu, dzawati, dzawati. Semuanya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dan sudah kita beri contoh tambahan. Berikutnya kita baca bersama-sama ya. Dzu dan saudara-saudaranya dari baris yang pertama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Dzu, dzawi, dzawa, dzawai, dzawai, dzawu, dzawi, dzawi, dzatu, dzata, dzati, dzawata, dzawatai, dzawatai, dzawatu, dzawati, dzawati. Seluruhnya ya,
artinya sama, yaitu mempunyai atau memiliki. Yang membedakan adalah jenisnya mudzakkar atau muannats, laki-laki atau perempuan, juga jumlahnya 1, 2 atau lebih dari 2. Berikutnya kita masuk pelajaran baru pada halaman 20, i'rab ayat yang keempat dari surat Al-Lahab. Saya baca. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar. Berikutnya kita baca ayat ini menggunakan metode Nurul Bayan untuk mengetahui hukum-hukum tajwidnya per huruf. Wa hamzatu waslin tasqutu waslan. Silakan. Wa hamzatu waslin tasqutu waslan. Mim sakinah wam. Mim sakinah wam. Ra wam ra. Ra wam ra. A wam ra'a. A wam ra'a. Tu wam ra'atu. Tu wam ra'atu. Hu wam ra'atuhu. Hu wam ra'atuhu. Setelah hu, kalau kita lihat dalam mushaf Rasul Utsmani akan ada waw kecil seperti koma. Itu merupakan tanda dari mad silah sughra. Kita baca waw mad silah sughra. Silakan. Waw mad silah sughra. Harakatan. Harakatan. Ha. Ha. Wam ra'atuhu ha. Wam ra'atuhu ha. Hamim harfu gunnah. Ha mim harfu gunnah. Musyaddad bil fathi. Musyaddad bil fathi. Hamma. Hamma. Alif mad tabi'i harakatan. Alif mad tabi'i harakatan. Hamma. Hamma. La hammala. La hammala. Ta hammalata. Ta hammalata. Wamra'atuhu hammalata. Wamra'atuhu hammalata. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Nabda'u biha a. Nabda'u biha a. Lam qamariyah mudharah. Lam qamariyah mudharah. Al. Al. Ha al ha. Ha al ha. Ta al haqqa. Ta al haqqa. Ba sakinah muqalqalah. Ba sakinah muqalqalah. Indal waqfi. Indal waqfi. Al hatab. Al haqab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Selanjutnya kita sampaikan tafsir ringkas dari ayat ini, ayat yang keempat dari surat Al-Lahab. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa mar'atuhu hammalatal hatab, yang artinya dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, istri dari Abu Lahab. Kedua-duanya akan masuk ke dalam neraka. Kemudian istrinya Abu Lahab ini dijuluki dengan hammalatal hatab, atau keadaannya sebagai hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Yang pertama, istri dari Abu Lahab namanya Ummu Jamil. Namanya Ummu Jamil. Jamil artinya indah, tetapi tidak seindah perbuatannya. Ya. Namanya Ummu Jamil, tetapi
dia orang yang sangat memusuhi Nabi SAW dan berusaha mencelakakan beliau sebagaimana suaminya. Maka kedua-duanya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat sebagaimana bersama-sama tolong-menolong dalam kejahatan untuk mencelakakan Nabi. Kedua-duanya juga sama-sama dihukum di api neraka Jahannam. Nama aslinya adalah Arwa binti Harb, saudari dari Abu Sufyan, istri dari Abu Lahab. Namanya Ummu Jamil, itu nama kunyah. Nama aslinya Arwa binti Harb, saudara dari Abu Sufyan. Kemudian yang dimaksud dengan pembawa kayu bakar ada beberapa tafsir dari kalangan para ulama. Di antaranya dijelaskan bahwa Ummu Jamil atau Arwa binti Harb ini dia sering membawa kayu berduri. Dia sering membawa kayu berduri untuk diletakkan di jalan yang dilalui oleh Nabi SAW dengan tujuan untuk mengganggu beliau. Hammalatan hatab, membawa kayu bakar. Ini keterangan ringkas dari ayat ini. Nanti juga akan disinggung pada kaidah ke-25. Berikutnya kita baca i'rabnya. Wa imra'atuhu al-wawu harfu 'athfin mabniyun 'ala al-fathi imra'atu ismun ma'tufun 'ala dhamiril mustatiri yasla huwa marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhaf wal ha'u dhamiru jarrin muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Wa imra'atuhu itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama wa, yang kedua imra'atu, yang terakhir hu. Adapun wa merupakan huruf athaf mabni dengan fathah wa. Imra'atu isim ma'tuf, isim yang digabungkan dengan dhamir mustatir pada kata ayat yang ketiga, pada kata yasna. Yasna di situ mengandung dhamir huwa. Marfu'un hukumnya marfu', wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu, tanda rafa'nya yaitu dhammah. Imra'atu wa huwa mudhaf, kata tersebut juga berkedudukan sebagai mudhaf. Sedangkan ha merupakan dhamir muttasil. Dhamir muttasil mabni dengan dhammah, menduduki posisi jar sebagai mudhaf ilaih. Hammalata halun mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhaf. Hammalata merupakan hal, kedudukannya sebagai hal. Hal artinya keadaan. Hal dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, kedudukannya hukumnya sebagai hukumnya mansub. Kemudian di sini tanda nasabnya yaitu fathah. Hammalata wa huwa mudhaf, kata tersebut juga berkedudukan sebagai mudhaf. Al-hatabi mudhafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasratu. Al-hatabi mudhaf ilaihi majrur hukumnya, sedangkan tandanya yaitu kasrah. Al-hatabi.
Berikutnya kita bahas kaidah yang ke-25 diambil dari ayat ini, yaitu pada kata hammalata. Hammalata kalau ditarik dalam kaidah ilmu shorof, dia termasuk pada wazan fa'al. Fa'al. Pulpen. Masuk pada wazan atau pola fa'al, hammal. Ya, asalnya demikian. Fa'al, hammal. Keadaan. Hal. Kemudian yang kita baca keterangan di sini wazan fa'al atau fa'alah kalau perempuan, laki-laki fa'al, kalau perempuan berarti tambah tak marbutah seperti pada ayat ini hammalah, fa'alah. Merupakan sighah mubalaghah atau dalam tata bahasa Indonesia disebut dengan bentuk superlatif, bentuk paling atau lebih. Pada asalnya atau dari asalnya yaitu isim fa'il. Fa'ilun menjadi fa'alun. Fa'ilun menjadi fa'alun. Kalau fa'ilun pelaku biasa, tapi kalau fa'alun menyatakan lebih atau paling, sangat ataupun banyak melakukan. Contohnya dalam Al-Quran ada kata ghafir. Ghafir bentuknya merupakan bentuk isim fa'il, ghafir. Artinya Allah yang mengampuni. Dalam Al-Quran juga terdapat kata ghaffar, itu yang masuk pada pola ini, fa'al, ghaffar. Wazan fa'al artinya memiliki makna lebih atau paling, sehingga ghaffar artinya maha mengampuni, maha pengampun. Wa innallaha laghaffarun, dan sesungguhnya Allah pasti benar-benar maha pengampun. Ada kata maha menunjukkan makna paling atau sangat. Ini makna dari wazan atau pola fa'al. Kalau fa'il itu masih biasa yang melakukan, tapi kalau sudah fa'al itu berarti ada makna yang lebih dalam, banyak melakukan, sering melakukan, atau sangat dalam melakukan. Pada ayat ini terdapat pada kata hammalah yang artinya membawa, artinya yang banyak atau sering membawa. Hammalah pada ayat ini merupakan sebutan untuk istri Abu Lahab, Ummu Jamil Arwa bin Jahar, saudari dari Abu Sufyan. Disebut demikian karena dia sering membawa kayu berduri untuk dilemparkan atau diletakkan di jalan yang biasa dilalui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi situ N maksudnya simbol dari fontnya yang belum diganti, itu harusnya muncul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya yaitu untuk mengganggu beliau. Sebagaimana dia di dunia memiliki kebiasaan membantu suaminya dalam kekufuran, ya, ini tafsir yang lainnya dijelaskan bahwa sebagaimana dia di dunia memiliki kebiasaan membantu suaminya dalam kekufuran, menentang dan membangkang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada hari kiamat Ummu Jamil akan membantu Abu Lahab di dalam siksaannya, yaitu menambah siksa Abu Lahab di neraka jahanam dengan membawa kayu bakar. Saudara-saudara yang menghormati rahimani wa rahmatullah, berikutnya kita akan memberikan penerapan dari wazan ini fa'al dalam ayat Al-Quran. Kita akan mengambil contoh dari surat Al-Qalam juz 29, ya, surat Al-Qalam ayat 10 sampai dengan ayat 12. Di situ sudah banyak contoh dari wazan ini fa'al dalam 3 ayat. Ya, di situ sudah banyak contoh dari wazan ini, wazan fa'al. Surat Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 12. Dimulai dari ayat wala tuti' kulla halafin mahin. Ayat yang ke-11 Al-Mazin Halafin mahin. Masya'in binamim.
manna'in lil khairi. Mu'tadin athim. Dan jangan mentah setiap orang. Pada surat Al-Quran ayat 10 sampai 12 ini banyak terdapat contoh dari kata-kata yang berasal dari wazan atau terbentuk dari wazan fa'al, sebagaimana dalam ayat ini hammalata. Yang pertama yaitu kata halaf, kemudian kata hammaz, kata masya, dan yang terakhir yaitu kata manna'. Semuanya memiliki pola yang sama, memiliki pola atau wazan yang sama, yaitu fa'al, menunjukkan arti paling atau sering ataupun banyak. Halaf berarti orang yang banyak bersumpah, banyak bersumpah, banyak berdusta, ya, sedikit-sedikit sumpah. Ini termasuk sifat tercela yang harus dijauhi. Tidak boleh seorang muslim terlalu mudah bersumpah atau terlalu banyak bersumpah. Itu menunjukkan kebohongan, menunjukkan kedustaan, dan itu termasuk perkara yang tercela. Kemudian hammazin, pada ayat ini banyak disebut sifat-sifat yang tercela setelah banyak bersumpah. Kemudian sifat yang lainnya hammazin, artinya banyak mencela, banyak berbuat ghibah. Hammazin. Ada surat nama surat Al-Humazah, artinya orang-orang yang mencela. Hammaz, orang yang banyak mencela. Kemudian masya'in, artinya banyak berjalan kesana kemari. Binamim, dengan menyebarkan fitnah atau namimah, adu domba. Kemudian yang terakhir manna'in. Manna'in artinya yang banyak menahan lil khairi, terhadap kebaikan. Maksudnya banyak menahan harta. Dia pelit ataupun bakhil, menahan hartanya, tidak mau disedekahkan, tidak mau membayar zakat. Itu termasuk pada ayat ini. Ini semuanya ada 4 contoh, merupakan kata-kata yang termasuk dalam wazan atau pola fa'al, yang memiliki fungsi menyatakan paling atau lebih, ataupun banyak ataupun sering. Wazan fa'al, ada halaf, ada hammaz, ada masya, ada manna'. Kalau kita membaca surat Al-Qalam ayat 10 sampai 12, maka kita ingat kaidah ini ya. Wazan fa'al menunjukkan arti paling atau lebih ataupun banyak, atau juga sering. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, demikian pembahasan i'rab ayat yang keempat dari surat Al-Lahab serta kaidah ke-25 tentang wazan fa'al. Mungkin ada pertanyaan?
Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita sambung pada pekan yang akan datang dengan pembahasan i'rab ayat yang terakhir, ayat yang kelima dari surat Al-Lahab, serta kaidah yang ke-26 tentang khobar yang berupa syibhul jumlah. Dari kami ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.